baru bersembilan ya. Padahal kita di grup WA saya cek ada banyak ya. Itu pada yang masuk ya. Atau ada yang lagi ada UAS saat ini? Ada yang kuliah, bentrok ya? Ya baik, jadi mohon nanti rekan-rekan di sini sebagai apa ya perwakilan untuk membantu menjelaskan ke teman-teman yang lainnya bagi yang tidak hadir hari ini gitu ya. Baik, kita mulai ke pembahasannya. PowerPoint-nya saya kelihatan ya? Halo, sudah kelihatan PowerPoint-nya? Untuk pembelajaran? Halo? Kelihatan, Pak. Baik, jadi nanti pada sesi hari ini akan saya jelaskan tentang waktu UAS-nya, teknis proyek UAS-nya, dan review juga sebelumnya gitu ya. Nah, hasil kemarin konfirmasi ke Bu Marini di sekretariat, untuk UAS-nya kelompok kita A1 ya, itu antara 14 sampai 18, tergantung hari kuliahnya. Kita kuliah kan hari Senin ya, jadi UAS-nya itu Senin besok seharusnya. Nah, nanti coba kita bahas gitu ya, apakah nanti tetap bisa Senin besok atau apa, nanti itu kita sepakati di akhir. Baik, nah ini berikut tentang teknis proyek UAS-nya. Yang pertama tentang nanti setiap kelompok, UAS-nya pakai model kelompok, tapi satu kelompok harus 3 mahasiswa, tidak kurang tidak lebih, gitu ya. Lalu yang kedua, setiap kelompok nanti mencari 2 dataset secara publik atau dari tempat pekerjaan di perusahaannya. Dataset pertama nanti Anda olah akan menggunakan metode a priori, dataset kedua Anda olah menggunakan metode Cummins, gitu ya. Nanti kalau Anda menggunakan publik bisa dari Kaggle, UC, Data Jakarta maupun sumber yang lainnya. Kemudian lakukan tahapan pre-processing seperti perbaikan kualitas data kemarin, ada feature creation, feature substitution gitu ya, data transformasi, ada sampling dan sebagainya gitu ya kemarin. Nah, setelah itu Anda baru sudah bagus datasetnya baru dimasukin, baru diolah gitu ya. Nah, untuk a priori ini ada UAS ini diharapkan menggunakan coding Java untuk pembuatan frequent datasetnya. Sudah ada codingnya di pertemuan sebentar, sudah ada di learning. Saya cek dulu sebentar. Anda tinggal pakai aja ya. Gitu ya, sebentar. A1 ya, sebentar. Sebentar ya, memastikan. Jadi project April-nya sudah saya upload di learning, itu di topik ke-12. Sudah ada tuh. Topik 12 itu ada tentang project a priori menggunakan pemrograman Java. Mohon di-download dan dibuka di e-learning. Buka di NetBeans, maaf, di NetBeans. Itu tinggal pakai aja. Nanti saya jelaskan di sesi ini bagaimana saya menggunakannya. Nah, kemudian kembali ke ininya. Lalu untuk dataset kedua, Anda tambah menggunakan pendekatan clustering atau klasterisasi menggunakan Cummins atau klasterisasi hierarki single linkage gitu ya. Nah, yang saya sarankan pakai Cummins juga aja yang paling gampang. Anda boleh menggunakan 2 opsi, bisa menggunakan coding dari GitHub atau menggunakan tools Orange gitu ya. Sudah ada yang baru join. Nah, coding yang menggunakan GitHub nanti akan saya kasihkan nilai lebih gitu ya, plus. Kalau yang menggunakan Cummins menggunakan Orange juga nanti ada nilainya gitu ya. Lalu nanti setiap kelompok Anda buat laporan dalam bentuk PPT, ada judul terbelakang, masalah tujuan, metode, dan hasil pembahasan serta kesimpulan. Lalu nanti setiap kelompok mohon membuat video pembelajaran yang berisi presentasi dari tadi, datasetnya seperti apa, penjelasan tahapan preprosesinya, sampai tadi running Orange-nya atau running coding Java-nya nanti sampai dijelaskan paparan PowerPoint-nya dari judul sampai kesimpulan. Menggunakan Anda rekam silakan menggunakan tool Camtasia ataupun tools yang lain silakan upload ke YouTube dan durasi 8 menit. Nah, ini nanti ketika nanti di presentasi supaya waktunya efektif dan tidak molor gitu. Saya khawatir tidak selesai kalau tidak menggunakan video. Dan juga nanti karena waktunya Senin besok, silakan disepakati. Kalau Senin besok selesai nggak kemungkinan? Halo, kita diskusi sini, diskusi. Senin tanggal berapa, Pak? Tanggal ini berapa sih? Sebentar. 14 ya? 14 itu bukan Senin besok ya? Senin besok tanggal berapa? Besok tanggal 7, Pak, Senin besok. Oh, alah. Wah. Ya berarti masih cukup ya, Senin minggu depannya lagi gitu ya? Betul ya?
Sebentar, Bumur ini tadi WA ya, sebentar. Sebentar ya, memastikan ya. Ada yang sudah ngecek jadwal UAS kelas kita? Halo? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Bentar, Bumur ini. Oh, maaf ada kesalahan nih. Ya betul, untuk yang A1 7 sampai 11. Berarti Senin besok betul-betul. Bentar ya, ada revisi ya. Ini info dari Bu Mari memang ada 2 WA gitu ya. Jadi ada revisi. Bentar. Bentar. Bu Mari ini, ya betul. Maaf Pak, untuk A1 antara 7 sampai 11 September. Jadi minggu depan nih kita. Sebentar. Saya revisi di PowerPoint-nya, nanti saya upload di learning setelah selesai. 7 sampai dengan 11. Kita kan kuliahnya hari Senin ya, betul ya? Itu duduknya. Betul, Pak. Iya. Baik, coba kita sepakati sebentar. Nah, untuk hari nanti dibahas di akhir sesi. Sebentar, saya akan jelaskan dulu supaya waktunya maksimal. Karena jam 19 harus kita selesaikan gitu ya, sejam maksimal di hari ini. Biar banyak baru join ya. Tuh. Kelas yang tadi itu jam 7 mereka banyak yang hadir tuh. 7 pagi. Baik, untuk yang pertama sebentar akan saya jelaskan tentang bagaimana penerapan a priori pada Java. Mohon dicoba tadi di download codingnya di topik ke-12 tadi ya. Topik 12 silakan di download nantinya. Sebelum masuk ke sini, sebentar saya akan jelaskan tutorialnya, penggunaannya. Kelihatan Chrome saya? Halo? Bisa, Pak. Ya. Nah, untuk a priori perhatikan, ini saya cari di sini a priori.java, pakai Java. Bisa di Google. Nanti mohon Anda buka linknya, ada kata uregina. Dan ini saya kabarin pakai buat Python waktu di UGM, PS3. Ini sangat dasar untuk membangun framework website-nya. Kelihatan ya? Saya copy nanti di WA juga setelah selesai. Saya copy di grup aja lah. Biar sekalian tuh nggak lupa, ntar lupa jadi. Kelihatan
a priori implementation kelihatannya? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, saya jelaskan sebentar ya. Jadi dalam file ini perhatikan adalah file a priori Java, Anda tinggal pakai aja. Dan sudah saya setting di NetBeans, tinggal dibuka projectnya. Nanti ada namanya file config.txt. File config.txt itu configuration. Ini berisi 4 baris, perhatikan. Baris pertama, ini berisi tentang jumlah itemnya. Berapa jumlah barangnya? Kalau 10, tulis 10. Kalau ada 20, tulis 20. Gitu ya. Nah, baris kedua, ini berisi tentang jumlah transaksinya. Jadi kalau kemarin kita berbicara di a priori, ada baris transaksi, ada kolom item ya. Nah, berapa transaksinya ke bawah, itu berarti jumlah barisnya. Terus nomor 2. Yang nomor 3 adalah nilai dari minimum supportnya. Gitu ya. Jadi kalau misal nilainya itu 20, ini berarti menandakan 20%. Artinya nilai ini mempresentasikan 20%. Gitu ya. Jadi yang dituliskan adalah nilai minimum supportnya, tapi satunya adalah persen sebetulnya. Yang nomor 4, perhatikan, ini adalah ukuran dari step M, ini dipakai dalam algoritma DC. Namun pada algoritma a priori ini ignore, artinya diabaikan. Artinya nomor 4, walaupun ada angkanya, tidak digunakan dalam penjabaran a priori. Ya. Nah, file transaksi ini, perhatikan, transaksi ini berisi matriks baris kali kolom, yang nanti seperti ini isinya. Perhatikan, ini dari mana saya jelaskan sekarang. Perhatikan, config.txt ini perhatikan, awalnya seperti ini. Perhatikan, di sini sebagai contoh, di sini ada suatu data 5 transaksi, ada 4 item, item A, B, C, D, E. Perhatikan, A ini bisa diidentikan sebagai telur, B sebagai Indomie, dan seterusnya. A adalah sebagai itemnya. Di sini perhatikan, nilai minimum support itu sudah didefinisikan 40%. Gitu ya. Perhatikan, item A ini muncul di 5 transaksi. Gitu ya. Item B ini muncul di transaksi yang ke-1, ke-2, dan transaksi ke-5. Jadi kalau dia muncul itu flagnya 1, kalau tidak muncul flagnya 0. Item C muncul semua di 5 transaksi. Item D hanya tidak muncul di transaksi ke-1, namun muncul di ke-5 transaksi. Sampai bisa dipahami? Halo, maksudnya flag 1, 0? Paham, Pak. Yang lain? Bisa dipahami ya? Nah, kemudian perhatikan. Sehingga perhatikan di sini ada berapa transaksi? Halo? Ada? Ada berapa transaksi? Halo? Ada 5, Pak. Ada 5. Ada berapa item? Ada? Ada 5. 5. Maka perhatikan di sini, config-nya seperti ini. 5 ini perhatikan adalah total itemnya, ada 5 item. 5 ini, yang kedua adalah total transaksinya. 40 ini perhatikan adalah nilai dari minimum supportnya gitu ya di sini. Nah, kalimat ini diabaikan, ini tidak dipakai dalam algoritma kita. Lalu perhatikan di sini hasil pemataan ini, perhatikan tadi baris pertama ini maka akan menjadi nilai seperti ini. Gitu. Sama kan binarnya. Baris kedua ini perhatikan itu akan menjadi nilai seperti ini. Artinya apa? Perhatikan hasil flag 10 dari matriks dari item, kemunculan item pada beberapa transaksi. Nanti perhatikan semuanya ini semuanya ini nilai ini itu dikopikan ke dalam satu file dengan nama transa.txt. Bisa dipahami sampai sini rekan-rekan? Halo? Paham, Pak. Jelas ya? Nah, nantinya perhatikan ketika di running programnya, maka seperti ini hasilnya. Ini dia. Jadi ada 5 item, ada 5 transaksi, dan ada nilai supportnya 40%. Nah nih, di sini langsung terbentuk frekuensi satu item setnya. 1, 2, 3, 4, 5 adalah item 1, itu A tadi. 2 adalah item B, dan seterusnya. Frekuensi 2 item set. Ini adalah kombinasi 2 item. Perhatikan frekuensi 1 item set ini terbentuk karena nilai kemunculannya itu di atas atau sama dengan nilai 40%. Kalau ada 100 transaksi, kalau 40%-nya berarti adalah 40 record. Artinya dia muncul minimal di 40 transaksi. Jelas ya? Bisa pahami ya? Nah, ini kemunculannya. Nantinya perhatikan, ini terbentuk sampai frekuensi 4 item set. Nah, ini. Jadi memang Anda sekarang bisa menggunakan coding ini untuk berapa ratus pun, berapa ribu pun record data transaksi barangnya. Anda bisa olah. Gitu ya. Nanti diolah, terus nantinya perhatikan, ini juga ada revisi. Dari ketika saya menelaah lagi buku Hongbodu, pembuatan rule-nya, mohon maaf,
saya revisi, bukan dari frekuen atom set yang terakhir, namun bisa dibuat rule-nya dari frekuen 2 atom set dan seterusnya sampai frekuen yang terakhir. Artinya perhatikan, rule yang dibangun tidak harus dari frekuen yang keempat, tapi bisa dari frekuen yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang coba akan saya jelaskan dalam program. Biar cepat. Kelihatan net bin-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, perhatikan nanti di topik 12 tolong di-download, dimasukin ke NetBeans ya, diimport ke NetBeans. Sebentar. Nah, ini nanti namanya projectnya a priori project, perhatikan. Di menu file ini, sudah pernah belajar Java belum? Sudah pernah belajar PBO? Lalu? Memastikan? Sudah, Pak. Sudah ya, nah sekarang dipakai konsepnya. Perhatikan, di lib ini sudah saya kumpulkan, tadi ada file config, config-nya. Nah, sini perhatikan kalau 12. 12 ini berarti apa? Ini jumlah item, jumlah transaksi 12 ini. Lalu, ini jumlah? Lalu? Item, Pak. Betul ya, berarti ada 12 item. Kalau 20 ini adalah jumlah apa? Lalu? Transaksi. Transaksi. Kalau 50 adalah ini dari? Tinggal minimum support. Supportnya berarti 50%. Artinya apa? Kalau ada 10 transaksi, berarti minimal muncul 50%-nya. Artinya muncul di 5 record-nya. Jelas ya? Iya, Pak, jelas. Yang 5 ini diabaikan. Gitu. Nah, terus perhatikan, karena ada 20 transaksi, perhatikan, maka pada file transanya, ini ada 20 record. Ada 20 transaksi. Nah, ini kemudian saya ambil dari dataset di penjualan barang di Superindo, dari mahasiswa magister ya. Gitu, saya pakai. Saya ambil 20-nya. Nah, ini sudah ada, tinggal pakai aja. Nantinya berarti rekan-rekan juga perlu membuat seperti ini dari barangnya secara manual. Nanti buat di Excel, nanti baru copy ke Notepad gitu ya, seperti ini. Ini bisa dipahami transaksi .txt? Bisa dipahami? Halo? Halo, mohon konfirmasinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Nah, kemudian perhatikan sekarang kita running programnya. Nah, ini maaf, sebentar, saya ke ini dulu. Ke upload di Java ya. Ini sudah ada codingnya, perhatikan ini tinggal pakai aja. Berarti membaca fit pada folder lib ya. Terasa ini boleh di sini. Running di kanan dengan aja run file. Dan baru join. Nah, perhatikan ini sudah ada nih. Kalau Anda klik tombol C, Anda akan merubah dari pemisah itemnya. Jadi ini Anda tinggal enter aja. Jangan sampai klik tombol C, gitu ya. Enter. Nah, ini muncul, perhatikan. Ada 12 item, ada 12 transaksi, dan nilai minimum supportnya 50%. Nah, kalau Anda enter Y, itu akan merubah dari, sebentar. Kalau Anda klik enter Y, itu akan merubah dari nilai setiap barisnya. Itu ya. Nah, kita jangan sampai klik enter Y, jangan sampai klik tombol Y, Anda enter aja. Nah, ini muncul. Artinya apa? Perhatikan. Dari 20 transaksi tadi, dari berapa item? Maaf tadi di sini. Dari tadi 12 item ya. Mana config-nya? 12 item betul sekali. Perhatikan ternyata output-nya di sini itu hanya item ke-1, 2, 3, 5, 9 yang nilai kemunculannya tadi minimal 50%. Artinya muncul minimal di 10 transaksi. Frekuensi 2 item set yang maka kombinasi ini. 1, 2, 1, 3 itu ya. Ini pun frekuensi 2 item set yang kemunculannya minimal muncul di 10 transaksi sampai frekuensi keempat. Nah, dari sini perhatikan nanti rekan-rekan silakan Anda bangun rule-nya secara manual dari frekuensi yang kedua. Gitu. Jadi sudah bisa dipakai silakan. Untuk programnya ada pertanyaan silakan tentang a priori. Halo? Mohon konfirmasinya. Ayo. Ada pertanyaan untuk penggunaan program a priori-nya? Halo?
Kalau kelas tadi banyak yang bertanya di sini. Pak, kalau Yep. nama itemnya itu harus angka ya Pak? Nggak bisa kayak kata gitu Pak? Ya, di sini memang pakai kode, karena nanti biar lebih gampang ya. Kalau pakai angka nanti lebih ribet codingnya, lama gitu. Kalau pakai kode kan cepet ya. Dia main array di sini. Oke Pak. Makasih ya Pak. Baik. Yang lain, ada pertanyaan silakan. Yang penting tahapan menggunakan programnya supaya dipahami tadi. Config, perhatikan, ini baris pertama jumlah itemnya, ini jumlah transaksinya, ini nilai minus supportnya, angka yang keempat diabaikan, tidak berpengaruh sebetulnya. Transaksi ini perhatikan dari mana? Ini dari hasil tadi, mapping kemunculan itemnya pada beberapa transaksi. Kopikan flag 1.0-nya. Gitu ya. Baru dijalankan programnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Lalu, jadi rule-nya dibangun dari frekuens yang kedua, maaf, sampai 3 juga dipakai dan 4 dipakai. Nanti buat UAS diambil 10 rule saja minimal lah, nggak usah banyak-banyak 10. Ada pertanyaan untuk a priori-nya? Nanti a priori harus pakai Java ya. Mohon nanti pakai Java untuk membangun frekuens offset-nya. Jadi nggak usah manual, pakai ini aja. Ya bisa banyak record-nya nantinya. Untuk a priori dengan Java, silakan ada pertanyaan? Halo? Mohon konfirmasinya. Halo? Yuk, ber-15. Ada pertanyaan? Halo? Terus kalau nggak ada, saya akan jelaskan tentang yang Kamins sekarang. Saya share Chrome saya. Sudah kelihatan Chrome saya? Halo? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya. Ya, nanti kita cari di internet tutorial Kamins in Orange. Nah, buka yang ini silakan. Itu ya. Yang pertama, Orange Visual Programming. Nah, sini perhatikan sudah ada tutorialnya, tinggal pakai aja ya. Nah, ini seperti ini. Jadi sudah ada fitur Kamins dari Orange-nya. Itu nanti dari menu file Kamins. Namun perhatikan yang saya harapkan sebelum diterapkan widget Kamins, ada tahapan kemarin dari pre-processing, lalu ada sampling sampai outliers ya, baru dikaminskan. Itu yang saya harapkan. Nanti baru select row, baru scatter plot. Nah, scatter plot ini adalah visualisasinya, ini grafik. Ini seperti ini outputnya, ini scatter plot seperti ini. Ini 3 cluster yang berbeda warna ya, ini cluster pertama, kedua, dan ketiga di sini. Ini C1, ini C2, ini C3. Atau dalam bentuk yang kedua, Anda bisa menggunakan pola seperti ini, skemanya. Cara kalau menggunakan pola distribution. Ini nanti output seperti ini, terlihat, oh ini yang C1, C2, dan C3. Nah, gitu. Baik, kalau yang menggunakan GitHub, silakan Anda tinggal cari di sini Kamins in GitHub gitu aja. Nah, tadi saya menggunakan ini, ya, ini sudah ada. Ini saya copy tadi ya, sebentar. Yang Kamins saya copy sebentar di grup WA. Tapi saya upload di LinkedIn ya. Nah, ini GitHub seperti ini. Untuk yang GitHub ini, pakai yang sederhana aja nih ya, pakai yang simple clustering. Copy ke ini. Nah, baik. Untuk tutorial Orange-nya yang dengan Kamins, ada pertanyaan silakan. Halo?
Yuk kita diskusi, kita adakan meet biar diskusi di sini. Biar beberapa teknis di akhir bisa dipahami. Lalu, untuk Kamisnya ada pertanyaan di Oresnya? Bisa ya? Mohon konfirmasinya. Lalu, mohon konfirmasinya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Baik. Saya berarti sekarang kembali ke mana? Ke PowerPoint. Baik, jadi seperti ini UASnya. Karena kondisinya itu Senin dan saya lihat agak mepet ya. Hari Jumat Anda kuliah nggak malamnya? Halo? Kuliah, Pak. Kuliah ya? Ada Kuliah, waktu Pak. ya mepet ya. Berarti kita emang harus Senin ya. Sudahlah, jadi gini. Nanti mohon dengan sangat safety pin, ada safety pin ada ya? Halo, safety pin? Iya, Pak. Mohon dibantu untuk membantu membuat kelompoknya gitu ya, di koordinir di kelas yang hadir hari ini gitu ya. Nanti tolong silakan suruh buat Google Form aja, suruh diisi absensi, nanti tolong dibagi gitu per 3 mahasiswa gitu ya. Lalu silakan, karena UASnya itu besok gitu ya. Jadi kalau kelas yang tadi itu dikerjakan dua-duanya, a priori dan Kaminsnya. Untuk kelas ini silakan saya bebaskan, namun harus ada yang a priori maupun yang Kaminsnya. Artinya nggak boleh semuanya itu a priori, nggak boleh. So, nanti saya minta tolong dibagi. Separuh ada yang a priori topiknya dan separuh lagi kelompoknya dari total keseluruhan yang ada yang Kamins. Itu ya, saya Vivin ya. Memilih salah satu untuk UASnya. Senin didemokan. Berarti saya itu aja, Pak. Data saja nanti biar mahasiswanya saja yang milih, Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Iya pribadi boleh. Ya. Pokoknya saya Vivin tolong didata. Nanti biasa dia punya data rekapannya. Tolong ya saya Vivin ya. Iya, Pak. Berarti setiap mahasiswa konfirmasinya ke saya dulu. Nanti saya Ya. konfirmasi ke Bapak. Ya. Nanti saya kirimkan file Excel-nya aja gitu. Kalau mau buat Google Spreadsheet ya, suruh ngisi aja di Google Spreadsheet. Nanti tinggal dikasih ke saya Excel-nya tuh yang udah Baik, punya. Pak. Jadi menurut saya cukup sampai hari Senin karena satu topik ya. Kalau kelas yang tadi karena seminggu itu 2 topik. Jadi mereka kerjakan a priori dan Kamisnya. Kalau ini nanti silakan Anda saya mudahkan boleh a priori-nya atau boleh Kamisnya. Namun tidak boleh semuanya ke priori, tidak boleh semua ke Kamin. Harus separuh-separuh ada yang a priori dan Kamis gitu ya. Kalau kita ada 45, berarti ada 15-an kelompok, berarti ada sekitar 7 yang a priori dan ada 8 yang Kamis misal atau sebaliknya. Begitu ya, saya Vivin ya. Ya tolong ya, rekan-rekan ya. Berarti milih salah satu ya, Pak, dari a priori dan Kamis itu ya, Pak? Ya, milih aja. Karena waktu sama Senin kita terbatas ya. Kalau seminggu mungkin dua-duanya, cuma Senin kita karena saya nggak mau bentrok dengan kelompok yang lain ya. Saya pasti kalau pada hari pasti bentrok gitu. Kita tuh Senin aja lah. Tapi dipilih satu aja. Gitu. Begitu ya, rekan-rekan ya. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan silakan rekan yang lainnya. Baik. Mohon ditanyakan karena ini sangat penting buat UAS gitu ya. Karena UAS saya pasti seperti ini modelnya project supaya biar mendalamkan dengan betul tahapannya gitu ya. Untuk yang a priori mohon menggunakan Java-nya, harus pakai Java-nya gitu ya. Nggak boleh manual karena dia udah lebih banyak data yang diolahnya. Karena kan kita bayar project ya. Gitu. Bisa banyak nanti yang diolah dalam file objeknya. Baik, untuk UAS-nya ada pertanyaan? Pak, itu tadi yang Kamisnya kan yang di orange-nya itu ada tambahan apa ya, Pak? Apanya? Yang di orange Kamisnya. Oh, di Orange Kamis-nya. Sudah saya buka dulu ya. Kelihatan Chrome-nya.
Iya Pak, yang di sini ada tambahan apa ya Pak? Ya tadi pokoknya silakan gunakan skema ini, namun tidak sama persis ya. Tahapan kemarin pre-processing, tahapan sampling sama outlier tetap digunakan. Mirip yang klasifikasi kemarin, ingat ya? Halo? Oke Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, iya. Anda gunakan skema ini atau skema ini silahkan, gitu ya. Namun yang penting dalam kamus ini perhatikan Anda jangan sekedar menggunakan tools ya, difahami. Misal nih, ini terbentuk 3 kelompok. Mohon dianalisa, kenapa sih ini kelompok, apa kesamaan-kesamaannya dalam satu anggota ini, sehingga mereka kelompok dalam satu klaster. Coba di sini. Dianalisa, kenapa ini kelompok nih, apa kesamaannya. Kesamaan-kesamaan itulah yang menjadi informasi yang berharga dari hasil klaster gitu ya. Kalau a priori kan berupa rule ya. Kalau kami itu berupa klaster. Ini berarti ada 3 klaster. Satu klaster dari banyak anggota coba. Anda lihat coba. Lihat karakteristik dari anggota setiap klaster. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Maksud kami jelas ya? Halo? Jelas Pak. Baik. Yang lain ada pertanyaan silakan. Bapak maaf, berarti deadline-nya cuma sampai hari Senin ya Pak? Ya, Senin aja, Senin. Betul. Oh. Yep. Malam ya, kita malam ketemu. Makanya hanya salah satu topik self-defense satu aja. Pak, nanti ada UAS part-part nggak Pak? Oke, UASnya sekali ini aja udah. Oh, baik Pak. Sudah. Kalau itu kan kemudian buat UTS ya, buat latihan juga. Sekali ini aja, karena kan mepet waktunya kita. Baik Pak. Baik, saya kembali ke PowerPoint sebentar. Berarti kita fix UASnya untuk yang Q2, sebentar. Kita kelompok A1 ya, betul ya? Q2 sih. Halo? Kita A1 ya? Betul ya? Iya Pak. Satu. Kita Senin besok. Nah, sebentar saya tampilkan PowerPoint-nya. Maaf tadi keputus ya. Halo, masih aktif? Halo? Masih Pak. Nah, baik, jadi untuk UAS didemokan, perhatikan nanti demonya, perhatikan seharusnya menggunakan, jadi gini, project UASnya ini, itu nanti setelah Anda buat pekerjaannya, mohon ada yang membuat videonya gitu ya. Jadi silakan kalau mau gampang Anda dipresentasikan hasil PowerPoint-nya dari datasetnya, tahapan preprocessingnya dijelaskan di Google Meet ya, ada rekamannya taruh di pengumpulannya di YouTube gitu ya. Karena durasinya 8 menit, karena kita ada 45 mahasiswa, jadi kalau bagi kan 15 kali 8 sekitar tadi saya hitung berapa tuh? 120 menitan. Jadi nanti 2 jam kita kan besok mulai jam 7. Nanti akan coba saya misalkan jam 7 udah mulai sampai jam 9-an gitu ya. Jadi mohon nanti besok demonya by video supaya waktunya itu tidak molor gitu. Kalau nanti molor nanti jadi nggak selesai, malah nggak bisa didemokan semuanya. Jadi mohon saya kelompok buat video pembelajaran. Silakan Anda boleh pakai tools, boleh pakai Google Meet direkam, silakan berkreasi. Itu ya. Halo, ada pertanyaan silakan. Itu minimal 8 menit Pak, durasi videonya Pak. Ya, supaya pas 2 jam dalam presentasi nanti kan kita ada 12 kelompok berarti ya. Gitu. Berarti biar pas 2 jam. Itu sih yang saya harapkan. Ya lebih dikit nggak apa-apa lah, misal 10 menit nggak apa-apa lah. Coba jangan terlalu molor ya.
Baik, Pak. Ada pertanyaan silakan. Nah, untuk review saja dari tugas yang sebelumnya, itu yang ngumpulin hanya 25 mahasiswa. Padahal kelas kita ini ada 45-an gitu ya, paling 50. Mohon coba ke teman-temannya, rekan-rekan di sini hadir, mohon dikontak dengan teman-temannya yang tidak aktif ataupun yang belum ngumpulin tugas supaya coba ngumpulin biar coba nanti nilai walaupun di akhir gitu ya. Nanti masih ada perbedaan nilai nggak apa-apa antara yang sudah ngumpulin dengan yang baru ngumpulin di saat ini, tapi teruslah nilai. Karena kita ada separuh yang kok nggak aktif ya, ini saya nggak tahu nih kenapa nggak aktif gitu. Mohon coba, mungkin teman-teman kan yang kenal ya, coba aja dicapri gitu nanti di WA grup. Baik, untuk kelasnya silakan, ayo diskusi, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Ayo, untuk kelasnya, teknis kelasnya seperti ini. Halo, silakan. Ada pertanyaan? Ayo, kita maksimalkan diskusi supaya kita biar ada solusi ya, dan tidak ada miskomunikasi di akhir kelas kita. Silakan, ada pertanyaan? Halo, mohon konfirmasinya. Tidak ada, Pak. Tidak ada yang lain? Pak, itu wajib pakai judul latar belakang masalah tujuan gitu, Pak? Iya. Ya, di PPT-nya ya, supaya lebih runut menjelaskannya. Nanti kalau nanti bisa tidak runut menjelaskannya, tapi nggak jelas nantinya. Itu ya. Yang dipilih salah satu itu Kamin sama GitHub-nya apa ya? Kamin sama a priori-nya, Mas. Oh, jadi ada dataset nih, dipilih mau pakai a priori atau Kamin segitu, Pak? Iya, betul. Betul. Kalau jadi gini, pasti berbeda ya. Kalau a priori kan berupa barang biasanya. Jadi kalau a priori biasanya itu dengan berupa transaksi barang. Kemarin data kualitatif juga bikin sebenarnya. Nah, kalau yang Kamin itu biasanya data berupa angka misalnya. Umur, kemarin tentang di pasien ya, kode diagnosa, lama mengidap kan berupa angka. Nah, itu dikelompokkan. Pasti berbeda sih datasetnya, cirinya biasanya. Ya, makasih, Pak. Baik. Ada pertanyaan silakan. Halo. Jadi nanti setiap kelompok dibuat pengerjaannya dan dibuat videonya juga, jadi dibagi ya. Anda cari dataset, terus sebaiknya mungkin di tahap awal diskusi dulu secara final supaya satu kata satu sepakat mau apa topik TA-nya, topik tugas data miningnya. Lalu dibagi, ada yang pakai dataset, ada yang ngolah pakai Java gitu ya, dan ada yang membuat videonya, harus dibagi. Semua harus kontribusi, tidak boleh ada yang mengandalkan gitu ya di sini. Baik, ada pertanyaan silakan sampai sejauh ini. Silakan, halo. Dari proyeknya ada pertanyaan, silakan. Nanti saya upload di landing setelah selesai. Halo, ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, Pak. Baik, yang lain? Wildan, Abdul Ghafur, Putri, Reza, Safifin, Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, untuk dataset juga karena kita UAS ya, jangan terus sedikit jumlahnya ya. Misal a priori ya mungkin 100-200 lah, coba kan pakai Java kita. Terus yang kami juga ya jangan terus sedikit datanya nanti ya. Dan harus ada manfaatnya gitu ya. Jadi kita memang data apa manfaatnya, itu yang perlu diharapkan. Misal data pengelompokan jumlah OTG, ODP itu bisa dikaminskan. Dan itu ada di dataset publik yang COVID yang di DKI itu ada, saya melihat ada. Itu bisa dikaminskan gitu ya. Terus hal yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa temuan di kelas sebelumnya. Jadi UASnya itu mengambil dari hasil penelitian di Google Scholar, langsung digabungkan ke saya apa adanya tanpa ada suatu riset dan eksperimen dari kelompok tersebut. Ini yang tidak saya harapkan. Itu sama aja Anda plagiat dan nanti tidak akan bisa nilai. Jadi mohon dengan sangat belajarlah secara jujur dan sportif supaya Anda bisa tahu tahapan-tahapannya. Kalau Anda bisa menggunakan konsep data mining ini, kalau Anda kerja, itu gajinya akan bisa di atas 10, saya yakin. Besar sekali, karena ini sangat besar peranannya bagi perusahaan. Untuk memprediksi informasi ke depannya. Begitu ya. Sampai sini, mungkin sampai sini biar langsung, atau mau membahas kelompok, silakan. Mungkin silakan dipandu, nggak apa-apa, saya menyimak aja. Ngumpul di sini.
belum ada sebagian mahasiswa tidak mengikuti Meet ya Pak. Sebaiknya kita nanti di grup saja Pak di datanya. Seperti itu. Ya, baik. Berarti nanti tolong dibuatkan Google Drive-nya gitu ya. Saya susun ya. Ya. Karena mungkin minimal yang kan biar langsung komunikasi gitu maksudnya. Ini saya sama siapa jawaban sama Andre gitu. Saya sama Sesud misalnya saya kan yang di sini yang ngumpul kalau bisa biar lebih cepat itu nanti yang lain tinggal nyusul gitu. Maksudnya biar lebih maksimal. Itu sih maksudnya saya apa. Iya Pak. Baik Pak. Baik, ada pertanyaan silakan untuk kelasnya. Intinya nanti harus ada yang mengarah ke apa, harus ada yang mengarah ke amin, itu ya. Tidak boleh mengarah ke satu topik semuanya. Jadi nanti ada 7 yang a priori atau 8 ya, dan ada 7 atau 8 yang ke arah kami. Oh, Pak maaf. Silakan. Sepertinya juga butuh waktu untuk rembukan kelompok, milih tugasnya tuh yang mana. Jadi kayaknya perlu waktu gitu Pak. Waktu gimana maksudnya? Pak, kan kita ada 3 mahasiswa Pak. Kalau misalkan saya milih a priori, kan yang 2 itu belum tentu dia mau pilih yang itu. Kita harus kesepakatan 3 orang gitu, Pak. Nah, itu dia makanya. Jadi mungkin butuh sedikit waktu sampai jam berapa gitu, Pak. Jadi begini, Senin kan kita di sesi malam kita presentasi gitu. Harapannya sih nanti jam 7 atau setengah 8 sudah didemokan programnya, proyeknya. Iya, maksudnya datanya sampai hari Senin kan Pak? Iya, pokoknya Senin harus di jam setengah 8 malam itu didemokan ya, itu datanya itu Senin. Maksudnya diperpanjang, nanti kapan presentasi yang berpanjang kan bisa presentasi. Gitu. Bukan maksudnya kan misalkan kalau habis meet ini nanti kita milih kelompok Pak. Nah kalau misalkan milih kelompok kan kita harus bukan bertiga, kita harus milih yang mana nih gitu. Kita butuh waktunya ya paling 3 jam 4 jam gitu misalkan seperti itu. Iya, makanya coba mungkin kalau bisa mungkin jangan terlalu banyak ini ya apa memilih karena supaya biar waktunya efisien ya, karena kan kita keburu waktu di Sabtu, ini sekarang Sabtu ya, Minggu Senin malam didemokan gitu ya. Cari coba pikir beberapa data di Kaggle aja itu. Kalau a priori di Kaggle itu banyak sekali saya melihat yang pakai aja sebetulnya. Cuma perlu dimanipulasi data, bukan manipulasi, perlu diatur datasetnya supaya kelihatan ini record transaksi, ini record itemnya. Karena item itu bisa masih ke bawah semua, tidak mengumpul ke satu record biasanya. Baik Pak. Baik, gitu ya. Jadi silakan saya tutup saja supaya Anda bisa langsung berdiskusi ya secara kelompok ya. Mungkin ya dari ini coba jangan live dulu supaya bisa berdiskusi, coba silakan. Kalau bisa Silvin yang ada hadir dulu aja coba dimaksimalkan gitu biar bisa langsung terakomodir masukannya. Kan bisa langsung di sini dia langsung ngobrol. Gitu ya. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Baik. Cuma lebih cepat nih jam 9 kurang nih. Terakhir ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Gak ada? Nah, memang sih nanti kalau misalnya memang buruknya ada yang tidak dapat kelompok, ya ini jadi resiko ya harus mengerjakan sendiri jadinya. Itu yang sebenarnya tidak saya harapkan sih, karena supaya kita ada sisi kolaborasi di sini. Nanti ketika ada kerjanya kan ada kerja tim ya. Walaupun kita di masa pandemi ya kita harus via meet seperti ini komunikasinya. Ini jadi memang jadi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Gitu. Tapi nggak masalah kok, kita kan bertiga di sini. Oke baik, kalau nggak saya tutup ya. Ada pertanyaan? Halo? Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Halo? Belum ada kali Pak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di WA bisa Pak. Boleh silakan. Jadi silakan setelah ini Anda mungkin yang sudah sepakat mau berkoalisi silakan berembuk dan buat meet secara mandiri ya setelah ini ya biar langsung diskusi. Baik, saya tutup ya. Sekian. Semoga bermanfaat. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.